Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atom. Oke, kita bahas dari materi pertama yaitu konfigurasi elektron. Kita perhatikan konfigurasi elektron berdasarkan hukum Aufbau dulu. Oke, dikonfigurasi berdasarkan hukum Aufbau. Aufbau mengatakan jika pengisian elektron itu akan kita mulai dari energi yang paling rendah, terus ke energi yang paling tinggi. Oke? Apa mengatakan pengisian elektron harus dimulai dari energi yang terendah sampai ke energi yang tertinggi. Oke, kita lihat satu-satu ya. 1s2, 2s2. Kalau kita mau nomorin menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang umum sampai 16. Gak masalah kalau mau sampai di 5F itu berarti langkah ke 17, 18, 19, dan langkah ke 20. Berarti energi paling rendah ada di 1S dan energi paling tinggi ada di 7P. Oke, konfigurasi elektron ini yang pertama menurut Aufbau. Oke ya, menurut Aufbau pengisian elektron tadi kita mulai dari energi yang terendah ke energi yang tertinggi. Nah, ada lagi yang mengungkapkan teori tentang konfigurasi elektron. Siapa itu? Hahn. Oke, Hahn mengemukakan pendapatnya tentang kestabilan. Oke, tentang kestabilan. Apa kata Hahn? Yang stabil itu kalau setengah penuh. Apa yang setengah penuh? Orbitalnya ya. Atau penuh, tepat penuh. Itu yang disebut stabil. Jadi Hahn lebih cenderung nanti konfigurasinya itu setengah penuh atau penuh. Dan apalagi kata Hahn? Pengisian elektronnya. Pengisian elektron itu dimulai dari satu-satu baru berpasangan. Satu-satu baru berpasangan. Jadi kita mengisi satu-satu elektronnya dengan arah yang sama, kemudian baru berpasangan. Itu Aufbau dan Hahn. Nah, satu lagi teorinya nanti kita lihat yang kita perlukan untuk bilangan kuantum. Untuk konfigurasi masih dua ini yang terutama ya. Oke, kita lihat contoh. Kita lihat contohnya. Misal, unsur natrium dengan nomor atom 23 dari energi yang terendah tadi 1S. Ingat, S itu elektron maksimalnya adalah 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Dari mana itu bisa terisi? Dari S yang punya 1 orbital, P yang punya 3 orbital, D yang punya 5 orbital, dan F yang mempunyai 7 orbital. Nah, di orbitalnya inilah yang harus terisi penuh atau setengah penuh sesuai aturan Hahn. Nah, kalau Na berarti 1S 2 kita isi. Selanjutnya tadi di langkah yang kedua 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Maaf, Na itu 11 ya. Atau ini kita misalkan X ya. Nomor atom X. Na23 itu massa atomnya ya. X dengan nomor atom 23 berarti di sini 1s2, 2p, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Kalau menurut Aufbau ini sudah benar. Tapi kalau menurut Hahn, kita lihat ke orbitalnya. Ini semua sudah pasti berpasangan. Kita lihat yang dari 4s. 4s terisi 2, sudah stabil. Kalau yang D dengan jumlah orbitalnya ada 5, berarti keisi 1, 2, 3. Ini keisi 3D3. Nah, menurut Hahn ini tidak stabil.
Nah, bagaimana menurut Han yang stabil? Menurut Han yang stabil adalah penuh dan setengah penuh. 4s penuh dan 3D enggak. Setengah juga tidak, penuh juga tidak. Nah, jadi bagaimana? Akan ada transfer elektron dari 4s. Jadinya konfigurasinya gimana kalau menurut Han? Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s-nya jadi 0. Kenapa 0? Karena semuanya pindah ke orbital 3D. Baru jadinya 3D 5. Apakah ini benar? Benar. Karena apa? Ini sudah penuh atau setengah penuh. Ini setengah penuh. Yang 4s0 ya boleh tereksitasi. Namanya tereksitasi. Perpindahan elektron dengan menggunakan energi yang tinggi. Ini tereksitasi elektronnya. Nah, konfigurasi ini bisa kita ringkas lagi menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Ini sudah sesuai dengan aturannya Afbal dan juga sudah memenuhi aturannya Han. Oke, insya Allah kamu bisa paham untuk konfigurasi elektron. Oke, kita boleh lihat satu contoh lainnya. Misalnya, dengan nomor atom W ya, unsur tak sebenarnya dengan nomor atom 25. Konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Ini sudah stabil, ya, penuh dan setengah penuh. Tapi misalnya di option pilihan nanti kalau kamu ketemu soal nggak ada yang seperti ini. Tapi adanya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, dan 4s2. Apakah ini benar? Ya, ini boleh dibenarkan. Karena dia menyusunnya berdasarkan kulit. Apakah benar sesuai Han dan Afbal? Ya, masih dibenarkan. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, bilangan kuantum. Ya, apa itu bilangan kuantum? Kuantum itu menyatakan posisi elektron. Posisi elektron pada kulit. Yang pertama pada kulit, yang kedua pada subkulit, yang ketiga pada orbital, yang keempat arahnya, arah perputarannya. Nah, pada kulit itu kita sebut dengan kuantum utama. Ini kita sebut dengan kuantum utama yang disimbolkan dengan N. Pada subkulit kita sebut dengan azimut. Azimut yang biasa disimbolkan dengan L. Kalau pada orbital kita sebut dengan magnetik yang biasa disingkat jadi M. Arah itu biasa disebut spin atau S. Oke? Nah, utama pada kulit berarti N itu 1 sampai dengan 7. N-nya dilihat dari mana? Kulit terakhir. Ini kulit terakhir pada konfigurasi. Azimut pada subkulit. Ya, subkulit mana? Yang terakhir juga. Nah, L untuk subkulit S itu sama dengan 0, untuk P sama dengan 1, untuk D sama dengan 2, F sama dengan 3. Nah, untuk magnetik. Kita lihat S itu orbitalnya 1. Berarti magnetiknya 0. P orbitalnya 3. Berarti magnetiknya mulai dari minus 1, 0 sampai dengan plus 1. Nah, nanti tergantung elektronnya ada di mana. Kalau D dengan orbital juga ada 5 orbital, berarti mulai dari minus 2 sampai dengan plus 5. Oke, kalau yang F ada 7, berarti dari minus 3 sampai dengan plus 3. Jadi kalau kamu di subkulit P, nggak akan mungkin ketemu magnetik yang plus 2. Oke, kita ambil contohnya. Kalau spin arah, nah satu lagi ya. Spin itu arah. Arahnya kalau elektron ke arah atas, ini nilainya positif setengah. Kalau elektronnya di bawah, berarti minus
setengah. Oke, kita lihat satu contoh. Misalkan kita punya unsur K sebenarnya Y dengan nomor atom 17. Kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Yang kita pakai di sini untuk menentukan bilangan kuantumnya adalah 3p5. Berarti N-nya berapa? N-nya lihat nomor kulit terbesarnya yang kita lingkari, N-nya sama dengan 3. L-nya apa? L-nya lihat subkulitnya, P, berarti 1. Nah, untuk magnetiknya kita buat deh elektronnya berhenti di mana. P itu orbitalnya ada 3. Kita isi elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di orbital ke 0. Ini yang terakhir. Berarti M-nya sama dengan 0. Spinnya, lihat elektron terakhirnya tadi yang ini ke arah bawah, berarti jadi minus setengah. Oke, kita ambil satu contoh lagi, misalkan Z dengan nomor atom 13. Konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Berarti N-nya sama? Sama. N-nya sama dengan 3. Ini yang kita pakai ya. L-nya sama? Sama dengan 1. M-nya berarti kita buat lagi deh orbitalnya. Hanya terisi 1, berarti di sini. Berarti di kotak yang atau di orbital yang ke minus 1. Berarti M-nya minus 1. Spinnya ke arah atas nih. Berarti plus setengah. Oke, insya Allah kamu bisa paham. Untuk materi konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, kita mau lihat contoh soalnya dulu. Oke. Nah, bromin dengan nomor atom 35. Br dengan nomor atom 35 kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p. 4p berapa nih? 4p 5. 10, 20, 35. Oke. Nah, mana nih jawaban yang benar? 3D 10, 4P 5. Yang mana jawabannya? Yang A. Lomis 4 itu 3D 10 baru 4S2 4D5. Nggak masalah tadi. Oke. Penulisannya ini berarti dianya kalau menuliskannya dari sini ya. Dari sini yang bedanya jadi 3D10 karena ini mau dikulit ketiga semua. Lalu 4S2, 4P5 boleh? Boleh. Masih memenuhi syarat. Nah, berarti yang ke nomor 23 yang mana? Unsur bernomor atom 23. Kita lihat. X misalnya 23. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Apa ini? 3D, 3. Mana dong berarti? Berarti ini tadi sudah jadi contoh ya. 4S-nya boleh pindah. Jadi 4S0, 3D, 5. Atau tidak ditulis lagi 4S-nya? Boleh. Berarti jawabannya yang E. Oke? Nah, kalau nomor atomnya 20, Ca. 20, berarti bilangan kuantumnya apa aja? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Iya, berarti terakhir ada di 4S. Berarti N-nya berapa? N-nya 4. S-nya, L-nya maaf, dari S 0. Magnetiknya kalau sudah S, magnetiknya sudah pasti 0. Nah, tinggal arahnya spinnya. Kita lihat di orbital S. 2 yang terisi. Berarti 1, 2. Elektron terakhirnya ke arah bawah. Berarti minus setengah. Berarti 4, 0, 0 minus setengah. Jawabannya C. Oke? Bisa ya? Kalau nomor atom
Sebuah unsur yang memiliki harga tempat. Nah, N-nya sama dengan 5. Berarti terakhir dia di nomor 5. Kita jalannya mundur. Berarti sampai di 5. L-nya sama dengan 1. Berarti di 5P. Oke. M-nya sama dengan 0. P. Oke. Di 0 berarti sampai di tengah-tengah. S-nya plus setengah. Berarti hanya keisi 2. Berarti 5P 2. Buat deh dari depannya sampai ke 5P. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10, 4S2, 4P6. Sorry. Ini 4P6 dulu ya. Oke. Mana nih? Udah salah ya. Kita lihat. Yang terakhirnya sampai di 5P2. Kita ulang ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. 10 setelah D apa? 4P6, 5S2, 4D, 10, 5P2. Nah, berapa nih elektronnya? 10, 20, 30, 38, 48 berarti 50. Ini dia. Sama untuk nomor 5. N-nya 3, berarti tuliskan 3. 3. L-nya 2, berarti nyampe di 3D. M-nya 0, berarti yang terisi nanti ada di tengah-tengah. Oke? Minus setengah, berarti ini minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. S-nya minus setengah, berarti ke arah bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3D 8. Sudah dari depannya. Atau dari ininya bisa 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 8. Berarti dia ada di kulit ketiga, subkulit D. Kulit ketiga, subkulit D. Ini jawabannya. Oke, untuk struktur atom dari konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, insya Allah paham. Oh ya, satu lagi, ada larangan Pauli, itu yang terlupakan ya. Untuk teori konfigurasi elektron ada satu, namanya larangan Pauli. Ini yang teori ketiga ya. Yang saya sisipkan di sini, larangan Pauli. Apa kata Pauli? Kata Pauli, setiap bilangan kuantum untuk semua unsur itu tidak mungkin semuanya sama. Minimal S-nya itu harus beda. Jadi ada elektron yang ke arah atas dan ada elektron yang ke arah bawah. N, L, M-nya boleh sama, tapi yang pasti minimal S-nya harus berbeda. Itu kata Pauli. Oke, insya Allah paham. Kita akhiri video kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.